Jadi Ciptadi itu kali. Cipta Bawah. Iya. Yang dulu kita main perahu-perahuan. Ada tuh si Arlen dan segala macam. Ya anjing si Arlen lagi makanya. bego. Tuh anak mana ya? Nggak tahu dah. Udah sukses juga. Ya, sukses gue. Yang dipakai di dunia balap itu. Hah? Begitu megang harian itu merembeng. Masa sih? Marang. Kan passion gue di balap ceritanya nih. Benar. Gue suka kecepatan kalau misalnya kayak Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Sofyan Amri Vlog. Oke cuy, ini adalah konten vlog pertama gue untuk masalah ngocol. Jadi part ngocol ini kita akan bincang-bincang sama seseorang yang kalau buat gue pribadi sendiri, Doi ini punya nilai sejarah yang gak usah dibicarakan lagi lah ya. Dari gue peak banget sampai sekarang udah segede gini, Doi ini bener-bener apa ya, cukup mengisi lah di hari-hari masa kecil gua, masa remaja, sampai kita nyetir bareng dan gua tabrakin mobil dia. masih ingat. Mobil lu mana Cil? Tahu udah diloakin kali. Udah dilokin ya? Oke, langsung aja kita kenal sama temen gua. Sama bro, nama bro. Gimana kabar? Sehat. Nama lu dulu siapa? Oke. Kenalin, nama gua Iqbal. Jadi Nama lengkapnya Muhammad Iqbal Ciptadi. Kalau nama panjangnya Iqbal. panjang banget kan? Oke. Jadi gini, singkat cerita, gua kepikiran kenapa gua mau konten dia nih. Jadi dia ini adalah salah satu teman kecil gua yang memiliki historical hidup, cerita hidup, dan ada nilai plusnya. Cerita hidupnya dia itu menjadikan salah satu atau sedikit, atau mungkin bukan sedikit ya, ini adalah mata pencariannya beliau sampai sekarang. Cuy, beliau tinggi banget gue omongan gue. Yang katanya. Oke, jadi dia ini dari hobi, ya kan, sesuai lah sama judul yang akan gue cantumkan nanti di video ini. Dari hobi menjadi rezeki. Oke, kita langsung ngobrol sama Cil. Cil, gimana lu sehat Cil? Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang gue mau tanya nih, kesibukan lu saat ini apa nih? Ya, aktivitas biasa lah di bengkel sehari-hari. Ya, kadang menambah dari kebutuhan bubut karena kan kita masih belum punya mesin bubut. Oke. Jadi kita masih belanja kadang. Sebagian ada spare part beli keluar juga. Oke. Karena kan memang nggak semua motor kita tanganin kan spare partnya kan. Oh gitu. Ada Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha dan lain-lain. Dan itu update terus motor-motor baru. Sekarang Matic, ngabers itu kan. Iya. Itu kita tetap sebagian masih ada belanja tua. Ini berarti lu setiap kali ada motor-motor varian baru, lu bener-bener research ya? Lu cari tahu kita gitu. harus ikut update lah biar nanti nggak ketinggalan. Riset terus. Benar. Tapi memang ada beberapa barang yang lu belum punya. Jadi Belum, ya. pada saat di titik itu ya lu masih butuh Baca keluar. tempat keluar. Oke. Ini kalau gua boleh tahu nih Cil, kenapa sekarang lu malah ngebengkel Cil? Bengkel karena kan ya lo tahu sendiri lah kan gua itu seneng banget naik motor. Bener. Dari dulu Parah sih. SD aja udah bawa motor, Parah bawa sih. mobil. Jadi memang gua ngerasa naluri gua tuh otomotif banget. Oh, dari dulu itu Iya, ya? bisa tuh bilang Benar-benar wah, pokoknya emang buat di jalan lah ya. Iya. Gila, makanya sampai lu sekarang Sekolah kan juga cabut-cabutan. Iya itu parah sih. Itu parah banget. Gua lebih memilih Cabut ya? di atas motor. Oke.
Sip. Sekarang gue mau tanya, kenapa dia milih bengkel untuk jadi jalan hidupnya dia? Kenapa sih? Ya itu tadi, karena gue suka otomotif. Pernah juga gue sekali, waktu itu gue nggak mau sekolah. Ya benar-benar gue tahu. Bokap gue itu ngebeli bengkel bekas Cina. Oke. Bekas Cina itu kalau nggak salah itu dibeli borongan, spare part alat kunci-kunci. Itu kalau nggak salah nilainya 40 jutaan. Saat itu ya? Di borong, Itu tahun berapa Cil? Itu waduh, berapa ya? 2010. 2010 ya? Gue 2010. zaman SMA ya? Kita SMA ya? Lulus sekolah tuh. Gue udah karena nggak mau kuliah kan. Iya. Akhirnya bokap gue tuh kebetulan semuanya apa? Mau usaha. Kata ET kan karena masih semuanya sendiri. Oh gitu. Akhirnya bokap nekat beliin itu tanpa sepengetahuan nyokap. Akhirnya barang-barang itu jadi nabrak, dipindahin ke rumah Cipete dulu. Oke. Di rumah Cipete itu ini Ini ya? Saat ini kita duduk ya? iya, dibawa ke sini, numpuk tuh barang semua penuh. Waduh, ada body, ada spare part mesin, ada ya kaki-kaki, Oke. body plastik itu ada banyak lah. Itu lumayan juga ada kunci-kunci Itu. Wah, akhirnya barang-barang itu jadi nangkrak, dipindahin ke rumah Cipete dulu. Oke. Di rumah Cipete itu ini Ini ya? Saat ini kita duduk ya? iya, dibawa ke sini, numpuk tuh barang semua penuh. Waduh, ada body, ada spare part mesin, ada ya kaki-kaki, Oke. body plastik itu ada banyak lah. Itu lumayan juga ada kunci-kunci cuma nggak lengkap. Nah, karena itu barang udah ada dan gue kaget juga, gue juga waktu itu belum mau buka bengkel, masih seneng ngebengkel aja, nongkrong di bengkel sana, bengkel sini, bengkel sana, mungkin ada 10-15 bengkel lah gue tongkrongin waktu itu. Oke, gue garis bawahi dulu di sini. Lu belum ada niat untuk buka bengkel. Belum. Baru seneng main di bengkel. Iya, karena Oke. waktu itu gue kerjanya kan cuma nyobain motor. Ini Iya. ukurannya apa, ini ukurannya apa, nyeting sana, nyeting sini. Tester Terus- doi ini. tester. Jadi apa itu namanya kalau misalnya lagi ada balap resmi atau liar, Oh iya. biasanya gue yang tester kurangnya di mana, kemampuannya seperti apa, speknya seperti itu, kemampuannya gimana nih menurut gue. Oke. Nah, kalau misalnya gue bilang kayaknya yang kurang sebelah sini, atasnya bawahnya atau penapiannya nanti tinggal dimaksimalin di lapangan atau sama jokinya yang mau ngebawa. Oh, tergantung di finalisasinya di dia juga ya. Tapi bahwa misalnya Jupiter 110 cc, HP-nya berapa, tenaganya gimana, Itu dari lu? gimana, apanya? Itu dari lu. Apanya? Ketentuan spesifikasi yang tadi lu barusan sebut. Enggak, kan kalau misalnya resmi kan ada regulasinya. Oh, ada regulasi. Nah, Oke. MP1, 2, 3 sampai 5 waktu itu kebetulan dulu teman-teman bengkel itu apa ini namanya? Bikin motor MP3, MP1, MP2 ya bareng-bareng lah. Mau resmi drag juga pernah juga, liar apalagi. Jadi ya gue tester gimana gitu. Oke, nah hubungannya nih kalau yang gue tanya tadi barang-barang yang almarhum bokap taruh sini dengan ketertarikan bengkel itu ada hubungannya nggak kira-kira? Waktu itu gue belum mikir. Oh belum mikir. Belum mikir. Tapi lu cuma bertanya-tanya nih barang apa gitu. Enggak, yang gue tahu itu baru tahun 2005, spare 2005 kayak zamannya Mio awal, Ya smile ya. Mio Sporty waktu Oh, awal Sporty, itu, udah. tapi sedikit metiknya. Yang lainnya motor tua semua, Alfa, Champ, Supra, Grand, Karisma, Jupiter, kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Jadi gue pikir justru sebenarnya itu karena gue belum pernah buka bengkel umum. Di bengkel barat itu menurut gue justru nggak ada uangnya. Tapi lu mau di situ. Nah, karena ilmunya itu. Oke, karena ilmu. Dari cara menghitung rumus-rumus, ada cc berapa sih ini ngitungnya gimana sih, atau durasinya, noken asnya, buka tutupnya, loopnya, Itu ya? Ada rumusan juga, ada rumus-rumus rumusnya gitu ya? ada. Nggak sekedar bikin motor hidup doang. Nggak bisa, ada hitungannya. Itu mesti rumus pasti, jadi kalau misalnya kira-kira kayaknya gini, itu nggak bisa, harus pasti. Kebasahan keringan misalnya, ini agak spesifik ya. Oke, boleh. Misalnya, kompresinya 15, kan tinggi banget tuh. Terus durasinya ekstrim, liftnya tinggi-tinggi. Biasanya motor
atasnya atau bawahnya gimana, karburasi misalnya MP3 110 cc, saya pistonnya 52 atau 50 ya, itu Jupiter itu yang buat space 10. Flapnya berapa, gimana biar caranya supaya sharing enteng. Kubah headnya yang diperkecil, jadi biar si piston tuh nggak terlalu berat. Makanya habis itu waktu itu andalannya apa ya, kayak Servin. Kalau kayak di Seiko kan terlalu mahal di Seiko, akhirnya kita andalannya V dulu. Terus bikin headnya ya banyak, kita di teman-teman yang udah pada hebat-hebat itu, tukang buku juga yang kita samperin juga, by request juga, kayak gitu kan. Jadinya ya kita yang mahalnya di situ, Ilmunya ilmunya ya. Jadi ilmu itu mahal sebenarnya. Pada uang yang ada cuma buat makan, rokok itu juga kadang ngemis-ngemis sama mekaniknya. Bener-bener. Bos, apa kayak gitu. Dan berarti sampai lu di titik sekarang ini berkat ilmu saat itu lu di sana. Nah, begitu bengkel kayak gini, ternyata yang gua dapet itu apa itu namanya? Ternyata ilmu yang gue pakai di dunia balap itu, begitu megang harian itu merembeng. Masa sih? Merem. Jadi gampang gitu. Jadi gampang ya? Jadi gampang. Motor nggak nyala, kenapa nih? Kan prinsipnya motor hidup tuh kompresi, Iya. karburasi, udah sama bensin. Kompresi, karburasi, dan bensin. Maksudnya gini, kalau gue ngecek motor mati ya, kalau misalnya ada selahannya, gue cek, oh, kompresi ada nih, gue cek ngapain cek itu ada api, sudah, terus karburatornya bener atau ada bensinnya, motor pasti hidup. Oh gitu. Kalau bicara motor mati aja, menurut gue cuma itu, paling antara mesin mati atau mungkin bensinnya yang nggak ada atau karburator yang kotor, itu yang biar udah habis itu udah nggak ada lagi. Yang keroknya cuma itu. Menurut gue motor mati ya penyebabnya cuma itu. Dasarnya itu. Jadi gampang lah. Kalau kompresinya los, nggak ada di sela-sela, nggak ada kompresinya, cek aja olinya ada nggak? Wah, nggak ada. Udah jajan banyak tuh. Biasanya nonton AC kegerus, pistonnya rusak, merembet ya, merembet ya. gitu. Jadi oli mah fatal banget. Menarik banget buat gua. Ini bengkel lu ini, oh ya sebelum gua lari ke bengkel, lu dulu sempat jadi joki kan? Ya, Resmi? Tester itu dari awal tester, Iya. akhirnya begitu pembalap-pembalapnya nyusul, terus race 2 yang ada si pembalap, gue jadi joki cadangan kayaknya. Jadi kayak main bola ya? Main bola. Ada cadangan ya? Ada, cuma memang event-event ecek-ecek. Masa Ecek-ecek, ya kayak fun race, the event. Kalau udah ke jurnas gitu ya udah profesional itu. Nah waktu itu yang di titik mana lu pernah coba itu? Ya kan tergantung si bos. Kalau bosnya mau tes event-event ecek-ecek, biasanya gue yang tukang bawain wear packnya, helmnya itu nanti gue nyobain. Mulanya cuma tukang bawain wepak? Iya. Tapi lu belum ngeres saat itu? Belum. Masih bawa mobilnya, masih ya jadi kacau lah ya, kacau ya. Oh gitu. Jadi lu dulu tuh yang gue sering lihat lu sering ikut road race, lu nggak langsung turun balap berarti ya? Enggak, ya kroconya dulu. Kroco dulu ya? Kroconya dulu. Sampai akhirnya lu jadi joki. Fasenya tuh berapa lama tuh? Kalau buat road race, waktu itu kan ada kisnya kan. Iya. Apa tuh? Instart. Oh. Kayak SIM. Kayak SIM ya. Oke. Nah itu gue bikin, akhirnya gue karena kesempatan gue buat balap itu agak lama, akhirnya gue ya itu nongkrong di bengkel antar bengkel, akhirnya gue nyobain dari liar dulu. Oh startnya gimana nih, misalnya drag ya, startnya gimana nih, nyetingnya gimana nih, masukannya gimana, karena masukan si joki penting juga. Jadi mekanik nggak asal langsung bikin jadi mesin, itu ya dari joki. Kalau joki juga pengaruh juga ya. Pengaruh, jadi kayak Rossi, nyeting sasisnya kurang begini, mesinnya kurang begini, bodinya dan lain sebagainya kan. Apa kata joki? Jadi pada saat perakitan sampai sekelas Rossi pun itu turun sebenarnya ke cockpit, ke pit stop untuk nyeting mesin. Iya, nyeting, dia kasih turun tahu kan nanti masukannya sama mekanik gimana, mau isi joki gimana. Jadi gue nggak bisa 100% motor ini bungkus. Siapa tahu nanti di lapangan jokinya bilang, oh gearnya kurang gede nih, motor kurang basah nih, karena yang tahu di lapangan. Iya, benar. Paling enggak setidaknya rata-rata spek misalnya 110 cc, oh rasanya kira-kira begini. Kalau yang gak enak tuh begini, oh kegedean karbu begini,
kompresi kecil begini, cam yang kurang top dia begitu gitu. Oke. Jadi kan digasnya naiknya badan beda, sama ya kayak gitu gitulah. Dan itu nggak semua yang dilakukan oleh montir atau mekanik itu plug lu terima, disitulah lu koreksi saat Iya. di jalan, saat di lapangan. Kadang gini yang bikin mekanik bingung tuh, motor gak enak, buka-bukanya payah. Padahal sebelum balap itu kan kita sudah repair, Iya. rasa motor enak banget, salahnya di mana? Motor gak bagus atau jadi kering, apa yang salah nih? Apa ada yang bocor ke headnya kah, atau apa memang jangan-jangan pas nyobain banyak empes jadi berat apa gimana, kan Pengaruh ya. pengaruh motor lambat apa segala macam. Oke. Cuaca Cuaca. panas dibasahin, hujan udah kering-keringin, Apa yang mau dikeringin di basah? main jatuh gitu. Jadi memang balapan itu untuk si para bos-bos itu mencari nama aja, Mencari nama. nggak ada yang namanya cari uang, nggak ada. Oh, naik Kalau podium kayak nggak penting buat sebenarnya ini dong. coro-coro ya mungkin cari segelintir rezeki dari sana. Tapi kalau misalnya murni untuk kemenangan race, sekali race itu biayanya banyak, 10-15 juta, hadiahnya cuma 5 juta juara satu, Kali deh, juara Cik. 2 juta. Anjir, Dari cuma mana? segitu aja ya? Ya iya, gimana mau ini, cuma kebersamaannya, terus semangatnya, berjuangnya itu, tim solid tim itu yang dicari tuh. Karena memang kita hitungannya masih ecek-ecek. Jadi itu nggak melulu tentang hadiah yang besar ya? enggak. Bos mana yang Oke. kuat, dia mau punya nama, tuh udah. Ya, Turun lah di situ ya? Oke. Mempersiapkan semuanya Nah, oke. Dari joki. dari joki. Dari joki, seorang Ucil beralih profesi sampai buka bengkel. Ini kalau gue boleh tahu, bengkel ini buka kapan sih? Kalau bengkel buka sih di itu 2019. Cuy, ada izinnya cuy. Iya, Jadi jelas. ini bengkel nggak cek-cek, nggak main-main. Oh ada izinnya, ada Izin. Ini izin Keluar- apa? keluarga, izin usaha UMKM. Oh, izin usaha UMKM. belum ada izin usaha. Siup gitu? mikro dan kecil. Ya. Oh, siup. Oke. Berarti ini emang registered ya? Ya. Ini nggak asal-asal emang. Ya karena memang kayak NPWP gue dilihat juga pajaknya nanti gimana, karena ini masih kecil, nggak terlalu pengaruh buat negara gitu. Iya. Tapi oke lah ya, lu punya registrasi Izin. data izin yang ini Per 5 tahun biasanya. per 5 tahun nih lu renewal Panjang. panjang terus ya. 2019 izinnya turun, akhirnya udah gue buka bengkel aja sendiri. Gue cicil sampai akhirnya waktu itu ada cerita. Ini sebenarnya penting. Nah boleh dong ceritain. Waktu itu karena barang-barang, lu ingat gak barang-barang gua yang bokap gue beli itu, akhirnya gua nggak apa-apain, Peng. Oh yang 2010 tadi itu bertahan di rumah lu berapa lama? Busuk, akhirnya jadi barang rongsok. Barang rongsok ya. Dibeli sama barang rongsok itu sekitar 5-6 juta gitu. Dari 40 tadi ya. 40 ya. Jadi harga segitu. Jadi kan 2012 gua, Defisitnya jauh banget. jadi gila. gua 2012 itu kerja di perusahaan orang. Oh lu sempet kerja ya? Kerja gua kerja. Oke, di mana, Cik? 4 tahun gua waktu itu di oil company. Oil Di company. bidang Oh, mining. AWS. Mining minyak ya. Nah, Oke. gue jadi engineer di sana 4 tahun. Gue pikir, aduh, ini bukan hidup gue ini. Di situ tuh. Oke. Jam-jamnya terus Ini menarik nih. nggak ada kebebasannya gitu. Oke. Emang punya uang setiap Bulan. invoice, gajian gitu. Wah, terus dari lumayan nih, buat beli motor bebek mah bisa. Iya. Akhirnya gue waktu itu di motor, terus juga sempat juga nyobain mobil gue juga, nyicil tapi tapi kok kerjaan gue gini-gini banget, apa ini, gue harus kemana. Nah kebetulan ya itu tadi, the power of doa gue meminta terus menerus dibukakan jalan untuk pekerjaan, untuk asmara dan lain-lain sebagainya. Itu gue merasa the power of doa itu gue rasain banget. Mungkin ya dukungan dari orang tua juga, dukungan doa maksudnya. Karena waktu itu kejadian kedua kali ada bengkel bangkrut juga, Bengkel bangkrut. Oke. Bengkel mau kolaps.
Cuma dia memang habis sudah, waktu itu dia habis 150 jutaan. 150 jutaan, baru buka 8 bulan, manajemennya payah, montirnya juga curang juga, bosnya mungkin juga kayaknya kurang sehat, utang piutangnya banyak. Akhirnya Bengkel itu tuh maksudnya? bengkel ini, Oh, bengkel ini. bengkel ini, Oke. bengkel ini akhirnya kita beli waktu itu sekitar 50 juta. Uang waktu itu nggak ada uang, bayar 50 juta itu uang dari mana? Oke, sorry, gua potong. Berarti itu adalah masa-masa sulitnya lu ya? Atau bukan? Bicara masa sulit itu keuangan sih udah pasti ya, karena gue merasa masih muda. Lu baru mulai usaha gitu ya kan? Gue masih muda, jadi gue mikir wah nanti deh. Oke. Gue nggak kepikir nanti Lu itu nanti gimana. dulu saja dulu ya, jalanin aja dulu ya. Bukan, kalau apa sih namanya itu, dipikir nanti aja sama nanti gimana, itu beda menurut gue. Bedanya artinya begitu gue ditawarin bengkel itu, niatan gue mau gue foto-foto. Yaudah, gue liat dulu bos bengkelnya, mau gue foto-foto, terus mau gue jual belikan, karena gue di sini juga jual beli mobil juga. Oke, berarti saat itu Di maklar lah, gue jadi maklar. sebenarnya di bengkel ini mau lu jualin ke orang. Tadi ya jual ke orang, mungkin nyari cuan di sana, Iya, tambahin iya. sedikit buat hasil jadi payah jual beli bengkel itu. Kan Iya. lumayan, ada backlift, ada nitrogen, kompresor, airsoft gun, dan lain-lain, semua toolkit, spare part juga, etalase ada 5 watt itu, dan lain sebagainya lah. Pembukuannya semua jelas, cuma gue nggak tahu kenapa itu bengkel jadi tutup, gue juga nggak tahu. Waktu itu gue nego 30, katanya backlift gue sama nitrogen gue aja cuma 30 bos, gitu. Kok masa dihargain kayak gitu? Karena pas gue nego gocap itu gue lihat, karena memang stewardnya waktu itu banyak yang nggak ori. Banyak yang nggak ori, gue juga bingung. Nah, karena gue ke daerah Bekasi itu buat melihatnya kan, orangnya itu ternyata nggak di situ, orangnya dari Sukabumi. Orang dari Sukabumi datang langsung, dikiranya gue si pembeli. Di sana gue langsung disuruh nego berapa, karena dia udah jauh-jauh dari Sukabumi ke Bekasi, buat buka pintu. Terus gue disuruh lihat, begitu udah lihat, gue udah foto-foto, Malah disuruh nego. malah disuruh nego suruh berapa. Gue bingung. Padahal niatnya bukan mau beli ya. Niatnya bukan mau beli. oke. Niatnya bukan mau beli. Lu bisa bayangin, di situ gue mau ketemu cewek juga waktu itu, ketemu di Ancol. Mobil gue dipinjemin sama temen gue, tol diisi, bensin di full tankin, gue kurang apa. Gue bawa duit 200 ribu, gue pikir buat nanti di cemilan kalau minum di sana cukup gitu. Sebelum gue ke Ancol itu gue sempetin dulu ngeliat di sana, karena dia sudah OTW, gue nggak enak. Iya. Dia sudah OTW jam 2, dan gue sekarang udah jam 3:30, mungkin dia udah sampai Ciawi atau Jagorawi, udah mau keluar Jati Asih. Ya gue berangkatlah ke Jati Asih dulu. Jati Asih, gue tuh bengkel 2 rukun. Ntar fotonya gue kasih tahu. Boleh. Wah, 2 rukun. Gede banget. Gue, sudah pasti banyak. Nah, begitu gue lihat, gue foto-foto, memang gue sebagian melihat ini barang yang original tuh mungkin 10-15% yang original. Dari Yang semua lainnya spare KW part yang ada semua, itu. yang ada Komatsu, BMR, pokoknya merek-merek nggak jelas, BMW itu segala macam. Gue pikir itu yang KW. Yang originalnya itu yang ada tulisan Honda Yamaha-nya, meskipun ada yang CKD, itu cuman mungkin 10-15% dari barang-barang tersebut. Gue pikir mungkin dilihatnya ini kali barang-barang cek-cek yang dikasih mungkin gak customer. Dia mungkin nggak beres, customer mungkin kecewa atau gimana, gue nggak tahu. Sampai sepi deh tuh bengkel tuh ya. Ya pokoknya di situ gue tidak dapet kabar ada bengkel mau dijual, bengkel betul bagus. Dia sudah habis modal 150 juta. Kalau misalkan memang sudah pernah KW, harusnya banyak banget. Emang waktu itu banyak, gue pikir gue wah banyak juga di barangnya. Begitu udah gue selesai foto-foto, dia tanya, mas mau nawar berapa? Gue bingung, nawar berapa? Padahal cuma 200 ribu. Di ATM kosong waktu itu memang kebetulan. Yeah. Ya itu gue sih waktu itu uang
100.000 200.000 aja menurut gue, karena gue masih single cukup aja. Dia aja kayak mungkin kayak siapa ya kayak anak muda lah kayaknya lah, enjoy aja begitu disuruh bayarin dong bayar. Akhirnya gue telepon temen gue karena gue buat sempat main sama gue komunitas baru juga sih baru kenal, cuman gue karena gue bingung gue telepon temen gue, cuy gitu, kalau gue bilang 50 pasti nggak ada nih, siapa gue? Iya, tau-tau minjem segitu ya? Iya, akhirnya gue perintilin 10, 20, 30, gue telepon lagi 10, 50, ada nggak? Nggak ada semua yang punya uang di saat itu. Oke. Sampai akhirnya? Ya gue nggak tahu karena emang dia ada kebutuhan lain atau dia nggak percaya sama gue. Temen-temen gue juga temen-temen yang sekiranya ada di kontak HP gue tuh, gue hubungin terus gue bilang, ntar bos, gue konfirmasi sama temen gue dulu, karena gue nggak enak kan dilihatnya si pembeli, asapnya si pembeli kan, gue telepon nggak ada yang minjem, akhirnya nggak bisa nih, akhirnya gue gerak cepat, itu gue sewa mobil 2 biji, untuk lu langsung angkut. Iya, utang juga itu karena gue nggak punya uang lagi. Oh, buat ngangkat barangnya tuh? Buat ngangkat barang, orang-orangnya itu gue butuh waktu itu 1 juta kalau nggak salah. Uang dari mana? Karena memang udah buat bayar bengkel utang, apa semua utang semua bang. Sampai ngangkut aja lu masih ngutang ya? Ngutang sampai rumah gue udah capek, gue bingung di barang gue apain. Akhirnya, udah cari tempat pinggir jalan. Oh, berarti sebelum lu buka di sini, lu rencana mau buka di pinggir jalan? Okay. Karena untuk cepat masuk keluarnya kan barang, memang banyak lebih menjanjikan kalau di pinggir jalan. Iya lah, jelas. Setelah ditelusuri, harga sewanya nggak ada yang masuk. Ada di Ciganjur masuk waktu itu 15 juta atau berapa gitu, murah pikir gua. Cuman butuh direnovasi tempatnya, bekas bengkel juga. Duit lagi. Sedangkan buat bayar 15 juta apa 16 juta gitu itu nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Sampai bengkel ini berdiri di sini itu kapan? Ya itu 2019 itu. 2019 ya. Akhirnya gua udah bingung cari tempat nggak dapat. Udahlah kamar gua bobok lah. Iya, ini bekas kamar lu dulu ya. Bekas kamar. Ini bekas kamar dia nih, Cik. Gua bobok. Beli rolling door bekas, tembok. Ini kan kamar itu segini doang nih. Iya. Ini gua lebih 1 meter karena laki itu 3 meter kan. Iya, betul. Gua lebih 1 meter. Ya sudah. Gua habisnya cuma nggak nyampe 10 juta lah. Udah bengkel siap buat berjualan. Oke, itu 2019 ya. 2019 awal. Oke, sampai akhirnya sekarang bengkelnya CJM nih. Nah, ini juga menarik nih, CJM. Kenapa lu milih nama CJM? CJM itu apa sih? Cipta Rijaya Motor. Berarti nama lu sendiri dong ya? Nama gue sendiri. Oh, kenapa nama lu sendiri? Habis gue bingung mau nama apa? Bintang Jaya udah ada. Maju mampal, maju mundur, depan belakang udah ada. Masa maju mundur. Pokoknya Jaya itu udah banyak. Aduh, apa ya namanya? Anak belum punya, istri belum punya. Gue bingung apa ya? Oh gitu ya. Nama gue Cipta Adi. Orang juga nanya, Cipta Adi apaan sih? Iya. Apa ya? Gue kasih jadinya. Gua nanya bokap gue juga nggak tahu katanya. Mak gue juga nggak tahu itu apa. Dilepas ke lu aja gitu. Iya, akhirnya gue pelesetan gue ya Cipta Adi itu tercipta abadi. Oh iya, keren nih, gue baru tahu nih. Ini Til, ini terakhir nih Cil. Gue penasaran, kiat lu dalam berusaha sampai bisa stabil ini. Sekarang Doi udah punya kru lah ya, kru ya Cil ya. Ada berapa kru Cil? Kalau total banget sih sebenarnya gue kayak rame-rame. Oke. Jadi gue juga sama anak-anak jasa, dia lo senang, lo cuma bawa badan sama bawa ilmu setengah-setengah, biaya servis setengah-setengah, biar lo punya duit, gue punya duit. Dan mungkin nggak cuma badan yang mereka bawa sini, ilmu pun juga mereka bawa pulang ya? Iya nggak sih? Mereka bawa pulang. Nah itu dia tuh. Lumayan masih banyak nanya ini apa nih? Pastilah. Kayak gitu, kunci-kunci gue siapin, semuanya aku siapin. Oke. Lo kurang butuh apa gue beliin. Yang penting lo bener. Jadi lo 3-5 tahun sudah punya ilmunya, mungkin lo sudah bisa buka bengkel Sendiri ya? sendiri. Tuh, ini yang namanya bos nggak pelit sama ilmu. Jangan boleh jangan. Kiat sukses lo apa? Gitu aja. Jadi kiat suksesnya kayak gimana gitu? Ya, kiat sukses lah. Nggak tahu lah. Usaha lu. Itu tadi yang gue bilang. Gue mau jadi sejatinya entrepreneur bener tuh
Ya itu tadi. Ya lu jalanin apa? Yang lu jalanin. Singkatnya untuk menjalankan satu usaha supaya tetap stabil. Lu kan berarti udah tahu salahnya kan? Bisnis ini tuh yang harus lu lakuin ini. Nah itu maksud gua. Apa yang lu jalanin di bisnis lu sekarang ini? Jawabnya gimana ya? Kalau gua sendiri sih, yang penting itu tadi, gua seneng di otomotif. Dunia otomotif tuh rasanya mau buka acak-acak mau sampai mana sih ini dunia otomotif? Oh, Suksesnya di mana? Ngerti gua. Makanya pikir gua tetap repair service karena motor rusak jadi benar itu gua seneng juga kan. Puas ya? Seneng, wah ya guys. Meskipun dia berikan tahun depan ini gak ada masalah. Berarti ini bisa gua simpulkan nih. Be your best. Apapun yang lo lakuin, be your best. Gitu kan? Itu berarti. Oke, ini seru banget nih obrolan. Nanti kita akan sambung lagi dengan episode yang lain. Gua akan ngebahas beberapa part-part untuk reparasi, part-part untuk yang di replacement dari beberapa kendaraan-kendaraan dan termasuk motor balap itu dia. Dan kita akan kulik abis di video-video gue menarik lainnya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video gue. Oke, gue Sofyan Amri pamit. See you next time. Ciao.